Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Akuntansi Internasional 2019 yang beranggotakan Rahmat Talita Sani dengan NIM 72114191107, Ananda Dian Kusuma Wardani dengan NIM 72114191149, Paradila Apriliana dengan NIM 72114191157, Yasmin Imtiaz Mutia Ardana dengan NIM 72114191198. Di sini kami akan menjelaskan mata kuliah Ekonomi Syariah, bab Bank Syariah. Ada beberapa topik pembahasan. Yang pertama, pengertian bank syariah. Yang kedua, sejarah bank syariah di Indonesia. Yang ketiga, fungsi bank syariah. Yang keempat, perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Yang kelima, syarat untuk meminjam di bank syariah. Yang keenam, produk-produk bank syariah. Yang ketujuh, tantangan pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian bank syariah. Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, masyir, riba, zalim, dan objek yang haram. Nah, prinsip syariah itu sendiri adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk kegiatan yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Nah, secara global pengertiannya yaitu bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Selanjutnya yaitu sejarah. Nah, pada abad ke-20, lahirnya perbankan syariah tidak terlepas dari hadirnya dua gerakan Renaissance Islam modern, yaitu gerakan-gerakan neo-revivalis dan modernis. Sekitar tahun 1940-an di Pakistan dan Malaysia telah terdapat upaya-upaya pengelolaan dana jamaah haji secara non-konvensional. Tahun 1963, Islamic Rural Bank berdiri di desa Midgomar di Kairo, Mesir. Nah, sedangkan sejarah perbankan syariah di Indonesia dimulai ketika Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau BPRS didirikan di Bandung pada tahun 1991 dan PT BPRS Heraupat di Nangroe Aceh Darussalam yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia melalui serangkaian lokal karya, bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990. Dari hasil ini kemudian berkembang menjadi PT Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 dan mulai beroperasi tahun 1992. Pertumbuhan perbankan syariah masih lambat pada masa itu, dan pada periode tahun 1992 sampai 1998 hanya ada satu unit bank syariah. Pada tahun 1998 disahkannya UU nomor 10 tahun 1998 tentang unit usaha syariah yang memungkinkan bank konvensional membuka unit usaha syariah. Kemudian pada tahun 2008 disahkannya UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menandai era bangkitnya perbankan syariah di Indonesia. Pada tahun 2005 tercatat jumlah bank umum syariah hanya 304 buah unit usaha. Syariah 19 buah, BPRS 92 buah, dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 643 bank umum syariah, 25 buah unit usaha syariah, dan 133 buah BPRS. Fungsi bank syariah yang pertama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Seperti halnya bank umum, bank syariah memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat dengan balas jasa berupa bagi hasil. Fungsi yang kedua, memberikan pelayanan jasa sosial. Bank syariah dalam fungsi sosialnya dapat berupa yang pertama, lembaga Baitul Mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Yang kedua, bank syariah dapat berupa penghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf atau nazir sesuai dengan kehendak pemberi wakaf atau wakif. Yang ketiga, merupakan fungsi memberikan pelayanan jasa bank. Fungsi bank syariah yang ketiga adalah sebagai pemberi layanan jasa perbankan. Dalam hal ini, bank syariah berfungsi sebagai pemberi layanan jasa seperti jasa transfer, pemindah bukuan, jasa tarikan tunai, dan jasa-jasa perbankan lainnya.
Perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Yang pertama pada aspek tujuan. Tujuan dari bank konvensional hanya profit oriented, yang berarti memperoleh keuntungan berupa laba sebesar-besarnya. Sedangkan untuk bank syariah, tujuannya adalah profit oriented dan falah oriented. Maksudnya, tidak semata-mata mencari profit, tetapi juga berusaha meraih kemenangan baik di dunia maupun di akhirat. Aspek kedua, landasan operasional. Pada bank konvensional, landasan operasionalnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, serta peraturan dari Bank Indonesia. Sedangkan untuk bank syariah, landasan operasionalnya yang pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, dan juga fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Lalu ada peraturan dari Bank Indonesia. Aspek yang ketiga yaitu aspek balas jasa. Pada bank konvensional, seluruh balas jasa hanya dinilai melalui sistem bunga. Dan pada bank syariah, balas jasa terdapat sistem bagi hasil, margin atau jual beli, ujroh atau sewa, serta fee. Lalu yang keempat, aspek akad transaksi. Pada bank konvensional, akad transaksi mengikuti aturan hukum yang berlaku secara umum. Sedangkan untuk bank syariah, syarat dari akad harus mengikuti hukum Islam. Contohnya, barang dan jasa harus jelas, tempat penyerahan jelas, dan lain sebagainya. Aspek kelima, batasan portofolio. Pada bank konvensional, membiayai seluruh jenis usaha, baik usaha halal maupun usaha yang non-halal. Sedangkan untuk bank syariah hanya akan membiayai usaha yang halal. Aspek keenam, hubungan nasabah dan bank. Pada bank konvensional, hubungan nasabah dan bank lebih kepada debitur dan kreditur, yaitu pemberi pinjaman dan peminjam. Sedangkan pada bank syariah, hubungan nasabah dan bank yaitu kemitraan, di mana menuntut komitmen baik dari nasabah maupun bank. Aspek terakhir atau aspek ketujuh yaitu denda keterlambatan. Pada bank konvensional dibebankan uang tambahan atau bunga ketika terjadi keterlambatan pembayaran, di mana akan selalu bertambah apabila nasabah tidak mampu membayar pada bulan berikutnya. Sedangkan pada bank syariah tidak memiliki ketentuan beban uang tambahan, namun terdapat sanksi apabila diketahui nasabah sengaja menunda pembayaran. Sanksi dapat berupa uang dengan jumlah sesuai akad yang telah disetujui dan ditandatangani. Produk-produk bank syariah. Yang pertama ada kategori penghimpunan dana. Dalam perbankan hanya ada 3 produk penghimpunan dana, yaitu giro, tabungan, dan deposito. Yang pertama ada giro. Giro merupakan simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu atau berdasarkan kesepakatan dengan menggunakan cek atau kartu ATM sebagai media atau alat penarikan. Lalu ada tabungan yang merupakan simpanan yang dapat diambil berdasarkan kesepakatan dengan menggunakan buku atau kartu sebagai alat penarikan. Yang ketiga ada deposito, merupakan simpanan untuk jangka waktu tertentu yang dapat diambil setelah jatuh tempo. Dalam bank syariah, produk-produk penghimpun dana ini dapat diterapkan berdasarkan prinsip masing-masing. Yang pertama, wadiah atau akad titipan, di mana barang yang dititipkan dapat diambil sewaktu-waktu. Pihak yang menerima titipan dapat meminta jasa untuk keamanan dan pemeliharaan. Karena prinsip wadiah adalah titipan yang dapat diambil sewaktu-waktu dan tidak dapat menghasilkan keuntungan. Maka produk yang dapat diterapkan untuk prinsip ini adalah giro dan tabungan. Yang kedua ada mudorabah, yaitu suatu akad atau perjanjian di mana salah satunya memberikan modal, sedangkan yang lainnya memberikan keahlian dengan nisbah keuntungan yang disepakati, dan apabila terjadi kerugian, maka pemilik modal menanggung kerugian tersebut. Maka ia dapat diterapkan pada 2 produk, yaitu tabungan dan deposito. Yang ketiga ada mudorabah muqayyadah, yaitu akad mudorabah di mana bank diminta oleh nasabah untuk menyalurkan dana kepada proyek atau nasabah tertentu. Yang keempat ada qardah, yaitu bank diasumsikan meminjam dana dari nasabah dan dapat ditarik sewaktu-waktu. Bank dapat memberikan hadiah atas pinjaman yang diberikan oleh nasabah sepanjang tidak diperjanjikan di muka. Produk pembiayaan yang pertama adalah salam. Pembiayaan ini bank bertindak selaku pembeli sedangkan nasabah bertindak selaku penjual. Uang pembelian diberikan di muka kepada nasabah.
Karena barang akan dikirimkan kemudian, maka nasabah selaku penjual berhutang kepada bank. Yang kedua, istisna, yaitu pembiayaan yang berdasarkan akad istisna mirip dengan salam. Perbedaannya terletak pada objek yang dibiayai dan cara pembayaran. Pada istisna, objek yang dibiayai bersifat customized sehingga harus dibuat lebih dahulu. Pada salam, objek yang dibeli atau dibiaya terstandarisasi. Lalu, produk pembiayaan yang ketiga adalah ijarah, merupakan pembiayaan yang berdasarkan akad ijarah menempatkan bank selaku pemberi sewa dan nasabah selaku penyewa. Pada umumnya, bank tidak memiliki barang tapi menyewa dari pihak lain dan kemudian menyewakannya lagi kepada nasabah dengan nilai sewa yang lebih tinggi. Hal ini dibolehkan selama tidak ada kaitan antara akad sewa pertama dengan akad kedua. Ijarah dalam bank bersifat operating ijarah, bukan financial lease atau capital lease. Artinya, sebagai pemilik sewa atau aset bank bertanggung jawab atas pemeliharaan aset yang disewa. Lalu, produk pembiayaan yang keempat adalah mudharabah, yaitu pembiayaan mudharabah menempatkan bank selaku sahibul mal yang menyediakan dana atau modal dan nasabah sebagai mudharib, yaitu pengelola usaha. Nisbah bagi hasil disepakati di muka, termasuk apabila terjadi kerugian. Lalu yang kelima, musyarakah. Dalam musyarakah, bank dan nasabah bertindak selaku syarik yang masing-masing memberikan dana untuk usaha. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan, sedangkan apabila terjadi kerugian, dibagi menurut porsi modal masing-masing. Selaku syarik, bank berhak ikut serta dalam pengaturan manajemen sesuai kaidah musyarakah. Lalu, produk pembiayaan yang keenam adalah ran, yaitu penyerahan jaminan untuk pinjaman yang diberikan. Ran dalam syariah memiliki dua makna. Yang pertama, fidusia, yaitu penyerahan barang, tapi hanya dokumennya saja yang ditahan, dan barang masih digunakan oleh pemilik. Yang kedua, gadai, yaitu penyerahan barang secara fisik sehingga pemilik tidak dapat menggunakannya lagi. Lalu yang selanjutnya ada jasa perbankan. Jasa perbankan adalah pelayanan bank terhadap nasabah dengan tidak menggunakan modal tunai. Untuk pelayanan ini, bank menerima imbalan. Dan jasa-jasa itu berupa yang pertama pengiriman uang atau transfer, kedua pencarian cek atau inkaso, dan yang ketiga penukaran uang asing yaitu falas, dan yang keempat letter of credit, yang kelima letter of guarantee. Di dalam jasa perbankan, akad yang digunakan yang pertama ada wakalah yang artinya perwakilan. Produknya transfer, inkaso, dan debit card. Yang kedua ada kafalah yang artinya peminjaman, dan produknya diantara lain ada bank guarantee dan charge card. Dan yang ketiga ada hawalah yaitu pengalihan piutang, dan produknya ada bill discounting, anjak piutang, dan post date check. Dan yang terakhir ada SAF atau pertukaran mata uang, dan produknya yaitu jual beli valuta asing. Karena menggunakan dana atau fasilitas bank sendiri, pendapatan jasa perbankan tidak ikut dibagikan kepada pemilik simpanan. Apabila jasa-jasa itu melibatkan pembiayaan atau komitmen dari bank seperti letter of credit dan bank guarantee, maka jasa-jasa itu diikat dengan pembiayaan lain berdasarkan kebutuhan dananya, seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah, dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Apriliana, NIM 721419157. Saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat pinjaman dalam bank syariah, kemudian peminjaman di dalam bank syariah, dan juga tantangan yang harus dihadapi bank syariah pada masa-masa saat ini. Nah, yang pertama-tama, pengertian dari pinjaman bank syariah itu sendiri adalah suatu kredit yang diberikan kepada nasabah dengan syarat utama melakukan akad jual beli dengan cara mencicil angsuran dengan batasan waktu yang telah ditentukan oleh si lembaga syariah itu sendiri. Nah, berbeda dengan bank konvensional di mana bank syariah itu menggunakan prinsip hukum agama di dalam pelaksanaannya. Dan di dalam bank syariah itu perjanjian jual beli disebut dengan murabahah, dan siapapun itu bisa melakukan pinjaman dari bank syariah, baik itu individu, kemudian institusi, dan juga badan usaha. Mereka bisa melakukan pinjaman bank syariah itu dengan mendatangi perbankan yang berbasis syariah dan juga lembaga institusi yang berbasis syariah yang telah tersertifikasi begitu.
Nah, untuk perbedaannya sendiri dengan bank konvensional, yang pertama dilihat dari segi bunga. Ketika kita meminjam di bank konvensional itu kan sudah tertera dengan jelas di perjanjian awal kita harus membayar sejumlah yang kita pinjam disertai dengan bunganya sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Kemudian untuk di bank syariah bunga itu tidak berlaku karena dianggap riba. Sebagai gantinya di dalam pinjaman di bank syariah itu menggunakan akad jual beli murabahah, kemudian ijarah wa aktina, dan juga yang terakhir adalah musyarakah wa tanakisah gitu, atau capital sharing. Nah, untuk perjanjian yang pertama atau akad yang pertama jual beli murabahah, bank itu berperan sebagai pembeli, di mana mereka membeli barang yang diinginkan oleh debitur ataupun nasabah, kemudian menjualnya dengan margin harga tertentu. Nah, kemudian nasabah itu akan mengangsur sejumlah harga tersebut dengan jangka waktu tertentu. Kemudian apabila terjadi perbedaan harga, keuntungannya akan diambil oleh bank. Sementara kalau yang kedua, ijarah waktina itu, bank itu akan berperan sebagai orang yang membelikan barang yang diinginkan oleh nasabah atau debiturnya. Kemudian, debitur itu akan menyewa barang tersebut sesuai jangka waktu yang ditentukan. Setelah jangka waktu yang ditentukan mereka menggunakan barang tersebut, maka mereka bisa memutuskan untuk membelinya dari bank gitu. Kemudian yang kedua, risiko yang ditanggung ketika di bank konvensional, ketika kita meminjam uang, maka ketika kita tidak bisa mengembalikan, risikonya semua ditanggung oleh nasabah. Sementara kalau di bank konvensional itu risikonya dibagi berdua, yaitu antara nasabah dan juga pihak pemberi pinjaman. Kemudian yang ketiga, tujuan peminjaman sebenarnya mirip. Ketika kita meminjam di bank konvensional kan pasti ditanya untuk apa uang tersebut, misalnya untuk renovasi rumah, untuk beli rumah, perbaikan rumah, kemudian dana pendidikan, dan juga misalnya untuk berlibur seperti itu. Nah, di bank syariah, selain ditanyai hal tersebut juga tujuan yang ingin digunakan dari uang tersebut haruslah halal dan tidak boleh melenceng dari perjanjian awal gitu. Kemudian yang terakhir untuk syarat pinjaman itu sama, yaitu harus menyerahkan identitas diri dan juga bukti penghasilan. Identitas diri itu misalnya seperti KTP, kemudian bukti penghasilan seperti surat gaji dan lain-lain. Nah, kemudian yang selanjutnya yang saya bahas adalah tantangan bank syariah saat ini. Jadi yang pertama, nasabah yang cenderung rasional. Karena saat ini kan nasabah bank konvensional dibandingkan dengan bank syariah itu lebih banyak bank konvensional karena nasabah itu cenderung memilih bank yang lebih mudah mereka akses. Misalnya dalam hal ATM, saat ini kan ketika kita melihat di pinggir jalan itu lebih banyak ATM milik bank konvensional dan jarang sekali ATM milik bank syariah seperti itu. Kemudian yang kedua, sedikitnya talenta mengakibatkan ketertinggalan. Jadi sumber daya manusia yang dimiliki oleh bank konvensional itu jumlahnya masih sedikit. Maka dari itu bank konvensional itu harusnya menambah sumber daya manusia mereka yang lebih berkompetensi dan paham betul akan bank-bank syariah dalam artian paham mengenai prinsip bank syariah, kemudian akad yang ada di dalam bank syariah, dan juga produk-produk yang dihasilkan oleh bank syariah, sehingga mereka itu bisa bersaing dengan lebih baik dengan bank konvensional itu. Kemudian yang ketiga adalah jumlah cabang yang masih sedikit. Bahkan perbandingannya itu adalah 1:9 dibandingkan dengan cabang yang dimiliki oleh bank konvensional. Maka dari itu, bank syariah itu harus memperbaiki digitalisasinya dan mereka juga harus memperbaiki skema tempat atau cabang mereka sehingga mereka itu bisa melakukan pemerataan akses bagi seluruh nasabahnya gitu. Kemudian yang keempat adalah struktur DPK atau dana pihak ketiga. Jadi dana pihak ketiga itu sangat penting bagi keberlangsungan bank syariah dan bank syariah itu lebih baik untuk memperbaiki struktur DPK mereka. Selain itu sehingga debitur mereka itu akan lebih sehat dan juga nasabah akan semakin meningkat. Selain itu bank syariah juga perlu untuk memperbaiki skema akad dan juga terus mengembangkan inovasi produk mereka sehingga mereka itu memiliki keunggulan kompetitif yang dapat mereka bandingkan dengan bank konvensional yang tidak memilikinya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah edukasi dan likuiditas karena saat ini kan masih banyak
masyarakat yang belum paham betul akan prinsip-prinsip bank syariah. Kemudian keuntungannya seperti apa ketika menabung di bank syariah dan lain-lain. Kemudian untuk likuiditas itu berkaitan dengan keuangan atau pendanaan bank syariah. Nah, caranya adalah dengan meningkatkan literasi bank syariah dan juga edukasi kepada masyarakat sehingga terjadi pelurusan perspektif mengenai bank syariah yang selama ini mungkin salah diterima oleh masyarakat. Kemudian untuk likuiditas itu untuk mengatasi pendanaan bank syariah yang seringkali kurang sehingga mereka butuh beberapa waktu untuk bisa mengembalikan uang nasabah yang mereka sudah kumpulkan gitu. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan dan kelompok saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.